Pemungutan suara pemilu tahun 2024 di luar negeri sudah dimulai termasuk di negara Kanada. Saya baru saja menerima surat suara melalui pos yang bisa saya isi di rumah. Tapi selain pos, para diaspora juga bisa datang langsung ke TPS. Wah, seperti apa ya proses pemilu di belahan benua Amerika Utara? Ikuti terus liputannya. Di tengah musim dingin Kanada yang suhunya bisa mencapai lebih dari minus 30 derajat Celcius, para diaspora tetap bersemangat berpartisipasi dalam pesta demokrasi kali ini. Pada metode pos, pemilih mendapatkan surat suara lengkap beserta amplop untuk mengirimkan kembali surat suara yang telah terisi yang ditunggu hingga tanggal 15 Februari. Pemilu langsung di beberapa kota di Kanada juga sudah dilaksanakan. Dimulai pada tanggal 5 Februari lalu, panitia pemilihan luar negeri telah mengedarkan kotak suara keliling di kota Calgary. Dilanjutkan ke kota Edmonton pada tanggal 6 Februari. KSK dibuka pada pukul 9.30 pagi hingga 19.30 malam. Sementara itu di kota Vancouver berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang dilaksanakan di konsulat jenderal setempat. Kali ini, panitia pemilihan luar negeri memilih Vancouver Convention Center sebagai TPS-LN untuk melayani ribuan warga negara Indonesia yang ingin menyumbangkan suaranya. TPS-LN dibuka pada 10 Februari pukul 8.30 hingga pukul 18.30. Pemilih yang terdaftar memilih secara langsung pada jam yang telah ditentukan. Di Kanada ini baru pertama ya, soalnya 5 tahun lalu aku coblosnya di Surabaya. Itu bener-bener tertib, rapi, terus gedungnya juga teratur, semuanya bantuin ngarahin, prosesnya cepet, terus di dalam juga cepet, udah tertata, ada antriannya juga, jadi bagus pol sih. Jadi kan kalau pemilu tahun ini kita nggak bisa ngikutin berita-beritanya dari TV kan, jadi sekarang tuh ngeliatnya dari TikTok gitu, terus tapi ya harus pinter-pinter, soalnya kan nggak semua yang di TikTok itu bisa dipakai dan kita harus ngerti kenapa kok kita milihnya orang yang kita mau pilih gitu. Meski pemilu di Kanada Barat berjalan lancar, bukan berarti tak ada tantangan. Dari DPT yang berjumlah 4.937 suara, panitia sempat menghadapi kendala pendataan karena masih ada beberapa WNI yang sulit dihubungi. Untuk memitigasi kendala tersebut, kami sudah melakukan sosialisasi secara intensif ke 4 dan 5 titik berbeda, ditambah dengan pengumuman email blast, ditambah dengan penelponan secara individu untuk 1.500 atau mungkin 2.000-an pemilih yang ada nomor teleponnya. Kami teleponin semuanya itu satu-satu dan juga melalui sosial media. Untuk semakin mensukseskan pemilu di masa yang akan datang, panitia juga berharap agar para diaspora selalu memperbaharui data diri seperti alamat dan nomor telepon. Mereka juga diminta aktif bergabung dalam komunitas Indonesia di luar negeri. Ada banyak cara untuk menunjukkan cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Salah satunya dengan memberikan hak suara Anda demi kemajuan Indonesia. Jadi jangan lupa ya untuk ikut pemilu dimanapun Anda berada. Anissa Pagih, Vancouver, Kanada.